Oke. Baik, ini minasan udah, sebentar ya. Sebentar. Oke, ini udah kelihatan kan ya? Oke, Sudah. oke. Sudah selesai. Oke. Hai, ini ada yang baru join lagi. Di misalnya, konbanwa bisa isi absensinya dulu ya. Oke, kita lanjut ke apa namanya materi selanjutnya ya. Katakana. Ini ada huruf tak ya, tak. Oke. Sebelum lanjut, mungkin dari Minasang ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi sebelumnya yang minggu kemarin ya, yang katakana. Takutnya Minasang ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau misalnya tidak ada, lanjut saja ya. Dan nanti kalau misalkan Minasang ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan aja gitu ya. Saya biasa. Oke, ini jadi ada huruf tak ya Minasang. Nah, ini mirip-mirip huruf apa nih kira-kira dari minggu lalu nih? Ada yang mirip kayak gini. Minasang masih ingat nggak ya kira-kira? Iya. Iya, betul. Betul ya, Najasak ini mirip huruf ku. Mirip huruf ku. Nah, beda aja. Di tengahnya cuma ditambahin kayak gini aja ya. Tambahin garis lagi gitu. Di tengah-tengah hurufnya ini kayak biasa aja nulis huruf ku, cuma ditambah tengah-tengahnya. Nah, ini tak ya. Jadi hati-hati kebalik gitu. Oke. Nah, tadi ya cara penulisannya huruf ta. Lanjut ke contoh kosakatanya. Nah, ini minasang ini tuh dibacanya tauru ya. Tauru. Taoru. Tauru. Nah, dari pengucapan tadi gitu ya. Tauru. Nah, minasang ada yang bisa nebak? Kira-kira apa sih ini artinya? Tauru. Tauru. Yang bisa nebak nggak ya? Dari pengucapan tadi nih. Ini yang bahasa Inggrisnya. Jadi apa nih? Tauru. Oke. Nah, ini dari gambar ini Minasang bisa menebak kira-kira apa ya? Handuk. Iya, betul. Handuk. Dari bahasa Inggrisnya towel ya. Kan kalau bahasa Inggrisnya tuh towel ya. Di ke bahasa Jepang kan menjadi tauru. Ru. Karena bahasa Jepang nggak ada L, jadinya diganti dengan ru. Tauru. Gitu ya. Artinya handuk. Oke, next. Nah, ini kira-kira Minasang ada yang bisa baca nggak ya? Ini dibacanya. Kira-kira ada yang bisa baca nggak? Takuchi. Oke, dikit lagi nih, cuman satu yang kurang nih. Tadi depannya udah benar nih, di Nisang. Mungkin yang lain ada yang tahu? Dikit lagi aja gitu, dikit lagi benar. Su. Oke,
Masih kurang tepat. Masih Takushi ya? iya betul. Takushi. Ya, ini seperti yang udah dijelaskan minggu lalu ya, ini memang shi ini mirip huruf su ya, nanti akan dijelaskan. Jadi, minasan hati-hati kalau nanti kebalik gitu ya. Biasanya banyak yang suka kebalik. Ya, jadi ini takushi. Ada tanda ada tanda garis ini berarti dibacanya panjang ya. Takushi. Nah, dari pengucapan yang tadi, kira-kira ada yang bisa menebak artinya? Taksi bukan? Iya, betul. Taksi ya. Taksi. Di ke bahasa Jepang kan menjadi takushi. Ya, ini taksi Tauru ini handuk. Oke, next ya. Nah, ini baru ci ya. Ini huruf ci-nya katakana. Ci-nya katakana. Itu yang pertama. Oke, garis miring. Angkat yang atasnya dulu ya. Baru tengahnya. Setelah itu dari atas ke bawahnya ya, miring. Ini ci. Ya, minusang. Yang atasnya lebih pendek daripada yang tengah ya, garisnya gitu. Jadi ini ci ya, ci-nya katakana. Tuh. Mungkin minasan juga bisa sambil ditulis ya, cara penulisannya kayak gimana, atau sambil latihan nulisnya gitu. Ci. Nah, ini untuk contoh kata-katanya. Mungkin minasan ada yang bisa baca nggak ya kira-kira? Ini dibacanya apa? Chizu. Iya, betul sekali ya. Shizu. Nah, kan ini tuh huruf su ya. Seperti biasa, kayak apa namanya? Seperti huruf hiragana yang sebelumnya yang bagian dakuong sama handakuong. Kalau ada teng-teng nih ya, biasanya kalau ada teng-teng kayak gini, su su mau su hiragana, mau su katakana, kalau ada teng-teng kayak gininya tetap dibaca zu ya, cuman beda di hurufnya aja. Ini chizu. Oke, ya. Artinya keju ya. Chizu. Oke, selanjutnya. Ini uh, ciketo. Ciketo. Nah, dari pengucapan tadi ada yang bisa nebak gak ya? Kira-kira artinya apa? Ciketo. Ciketo. Nih, kira-kira di bahasa Inggris nih mirip-mirip sama apa ya? Ciketo. Tiket bukan sih? Iya, betul. Betul ya. Sepertinya Nandiasang udah mulai bisa nih, terbiasa nih buat menebak-nebak, menyamakan huruf apa namanya kosakata pengucapan bahasa Jepang ke bahasa Inggris gitu ya, bener ya? Tiket, tiket. Nah, jadi gitu minasang. Jadi kalau apa namanya kosakata bahasa Jepang yang dari serapan bahasa Inggris itu memang uh, beda pengucapan tapi mirip-mirip gitu. Jadi beberapa memang masih ada yang bisa ditebak. Kayak chizu dari cheese, tiketo, tiket gitu ya. Oke, sekarang next. Ini se. Nah, ini se ya. Ini se. Nah, mungkin minasang masih ingat ya, ini mirip sama huruf apa? Ini mirip sama huruf apa? Se ini. Si ya. Mirip sama huruf apa? Si. Hmm, kurang tepat. Ada ini, yang di deretan sa itu. Si kan? Bukan. Si. Ya, si ya. Si. Iya.
I. Kan kalau I itu kayak gini ya. Ini I katakana. Nah, ini ya. Nah, si katakana itu dari bawah tulisnya. Nah, kalau tsu katakana itu dari atas. Nulisnya ininya garisnya ya dari atas. Kalau si itu dari bawah. Mungkin minasang ada sedikit perbedaan kalau sebentar ya. Sebentar. Kalau misalkan coba ya kan ini si kok belum berubah ya benar ya. Saya kok nggak ini ya. Mungkin di ini aja ya di chat. Di ini si ya terus nah mungkin minasan bisa lihat di chat box Zoom. Nah, yang atas itu si, yang bawahnya su. Mungkin terlihat ada perbedaannya. Perbedaannya itu dari kemiringannya, mungkin ya bisa dilihat. Kalau yang si itu mungkin apa namanya kelihatan di ininya, di apa sih namanya teh matanya itu kayak terlihat lebih miring gitu ya. Yang garis duanya, yang sedangkan yang di bawahnya yang su-nya itu agak berdiri gitu matanya tuh. Bisa dilihat dari situ. Sebenarnya kalau kalau misalkan minasang ditulis juga si itu apa namanya dari bawah terus su itu dari atas gitu. Bisa kelihatan kan ya ini mungkin si itu lebih ininya lebih miring ya mata ininya si ininya nih. Kalau su agak lebih tegak bisa dilihat seperti ini gitu. Atau biasanya kalau si itu ininya ditanda si sama su ya yang garis panjangnya itu bisa ditandain ininya kayak agak nggak terlalu lurus gitu ada makan si su. Nah biasanya ada ditandain lekukan kayak gini dikit gitu biar bisa membedakan kalau yang ini si ini su kayak gitu ya. Jadi ini untuk membedakan huruf si sama su. Kalau misalkan di apa ya di kayak di chat Zoom tadi gitu ya kalau pakai font itu memang kalau nggak terbiasa nggak belum bisa membedakan ya jadi Minasang harus sering-sering latihan membaca mungkinnya latihan membaca dari lewat phone gitu atau dari HP gitu membedakan su dan su-nya. Oke, jadi ini su ya. Oke, untuk contoh kosakatanya ini ada yang bisa baca apa? Ada yang bisa baca nggak ini dibacanya apa? Sua. Iya, betul. Ini sua. Kira-kira ada yang bisa ini nggak menebak kira-kira artinya apa nih? Sua, sua. Oke, jadi sua itu artinya tour ya. Mungkin kayak misalkan tour
perjalanan gitu. Mereka kayak misalkan jalan-jalan ke tempat-tempat wisata gitu. Mereka pakainya sua, sua dari Seoul ya, sua. Jadi mereka tuh kalau misalnya ada R di belakang biasanya dibaca panjang gitu. Diilangin terus dibaca panjang diganti sama yang garis panjang ini dibaca panjang. Tuh. Next. Nah, ini ada suna, suna, suna. Ada yang tahu nggak nih kira-kira apa nih artinya nih? Suna dari pengucapannya. Ikan tuna bukan sensei. Iya, betul. Ikan tuna. Ya. Jadi di Jepang tuh tuna tuh tulisannya kayak gini ya. Bukan tuna tapi suna. Suna. Pakai su ya. Suna. Gitu. Jadi ada sua sama tuna. Oke, ini tadi ada yang baru join. Reskisannya bisa nih isi absensi dulu ya. Oke, lanjut ya, Minasang. Ada yang masih mau ditanyakan nggak terkait huruf su ini? Sensei, aku mau tanya. Iya, boleh. Tadi kan sebelumnya yang huruf C itu, Oh iya, yang ciketo itu kan artinya tiket. Nah, pas iya. pelajaran hiragana itu ada juga kipu. Itu apa bedanya ya? Oh, oh iya benar-benar benar ya. Ada kipu sama ciketo. Sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Apa namanya? Sama-sama tiket. Kan kipu sama ciketo. Terus nggak ada penggunaan khusus juga. Itu sebenarnya kita bebas mau menggunakan yang mana, mau ya pakai kipu, ciketo, dua-duanya bebas mau digunakan kapan aja gitu. Bebas sih kayak gitu. Oke, makasih Sensei. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Kalau tidak ada, berarti lanjut ya. Kita ke huruf T ya. T. Oke, cara penulisannya. Mungkin dari paling atas dulu, garis paling atas, terus garis paling bawah, terus baru garis dari tengah atas ke bawah, terus apa namanya agak bengkok gitu ya, yang miring. Dan yang paling atas itu lebih pendek daripada yang bawah, gitu ya. Ini T. Oke, ini huruf T. Yang minasang sambil menulis juga ya, cara penulisannya, terus latihan menulis. Oke, ini selanjutnya ada terebi, terebi, terebi. Nah, ada yang bisa menebak dari pengucapan tadi, ini kira-kira artinya apa? Televisi. Iya, betul ya. Televisi ya. Terebi. Dari televisi. Biasanya Neonjing itu orang Jepang kadang suka kalau dari bahasa serapan ada yang singkat-singkat dari television ini jadi terebi terus kayak kemarin tuh earcon dari air conditioner gitu ya jadi memang beberapa ada yang disingkat-singkat lanjut ini tesuto tesuto kira-kira ada yang tahu nggak nih ini kayaknya gampang deh tesuto ada yang tahu gak nih ini gampang kayaknya tesuto. Itu nggak menasang. Kemarin tuh yang pas S ya eh Sensei. oh iya betul betul betul. Betul tadi apa? Reski Sang ya. Iya betul. Tes ya, tes atau ujian gitu ya. Tes itu. Tes itu kan dari tes terus karena di Jepang tuh
nggak ada huruf huruf mati gitu ya, nggak ada pengucapan huruf mati, jadi mereka pasti menambahkan vokal, selalu menambahkan vokal gitu kalau ada kalau ada pengucapan huruf mati selalu ditambah vokal. Kayak kan tes ini cuma harusnya T aja gitu di belakangnya ya, tes aja gitu. Tapi karena biasa mungkin eh, apa lidahnya orang Jepang pengucapannya beda sama dari yang luar, jadinya ada penambahan vokal. Jadi tes suto gitu ya. Ini untuk huruf T ada terebi dan tes suto. Oke, lanjut ini huruf to ya. To, to. Ini juga mungkin gampang aja nulisnya, tinggal garis ke bawah, miring. Garis ke bawah, terus tinggal ditambahin ininya di sampingnya, apa namanya, samping kanan tinggi, agak miring gitu ke bawah. Top ya, ini kurang lebih kayak gini ya, Sang. Ini ada top ya. Top. Nah, untuk contoh kalimatnya ada tomato, tomato. Nah, ini mungkin ada yang bisa menebak lagi artinya apa? Tomato. Ini kayaknya juga gampang deh. Mirip-mirip kayak tes suto lagi gitu. Jadi kan kalau tes, Tomat. iya betul. Ini tomato, tomat ya. Kayak kan kalau bahasa Inggrisnya tomato kan ini ya, tomato gitu. Emang sih tulisannya emang tomato gitu. Cuman dibacanya kan tomato gitu. Cuman kalau bahasanya, kalau orang Jepang tuh bacanya ya tidak menyesuaikan dengan pengucapan bahasa Inggris, suka beda. Jadinya tomato, tomato gitu. Nah, ini selanjutnya ada toire, toire, toire. Dari pengucapan ini, minasang ada yang bisa menebak lagi? Toire, Toilet. betul ya. Betul tadi Kaisang ya. Betul ya, toilet, toilet ya. Mungkin ada yang mikir mungkin kenapa yang nggak toilet kok? Mungkin kayak yang udah dijelaskan tadi, memang orang Jepang itu ada beberapa huruf yang suka disingkat-singkat, kosakata yang suka disingkat-singkat gitu. Jadinya ini toire gitu ya. Mungkin lebih lebih dipermudah lagi gitu pengucapannya. Jadi toire, toire. Mungkin fun fact juga ya, ini tambahan di Jepang tuh canggih ya. Ininya toilet Jepang tuh banyak tombolnya gitu di pinggirnya, bahkan kayak ada tombol di mana kalian bisa menyalakan musik gitu. Kan kalau misalkan di toilet umum nih, kalian kalau misalkan buang air besar, buang air kecil, apalagi buang air besar gitu kan, takut kedengeran gitu ya sama yang lain atau sama yang di sebelah. Jadinya mereka kayak ada fitur gitu buat musik gitu, nyalain musik. Jadi biar nggak kedengeran sama yang lain. Sebenarnya itu lumayan berguna gitu ya. Sedangkan kalau di tempat umum suka malu gitu kan, nggak enak ya. Jadi lihat di Jepang tuh kayak gitu. Oke, ini untuk huruf to, tomato dan toire. Nah, mungkin buat deretan ta, si, si, teto ini udah ya, udah 5 hurufnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, minasan, si ada yang bingung. Oke, kalau misalkan, bentar ya, misalkan nggak ada yang ditanyakan, seperti biasa kita renshu shimashou. Kita latihan lagi. Oke, jadi minasan nyalain mic-nya lagi ya. Kita latihan baca lagi. Nanti muncul hurufnya, terus minasan baca. Oke, next ini dibaca huruf apa? Ta. Ta. Ya, betul. Nita.
Lanjut, ini Ci. ya, ci. Next, ini dibaca. Su. Oke, betul ya. Ini su. Lanjut, ini T. tuh, t. Next, ini To. ya, tuh ya. Lanjut lagi. Oke, ini huruf Su. ya, su. Next, ini huruf To. iya, tuh ya. Selanjutnya ini T. ya, betul. T. Lanjut, ini huruf Ci. ci ya. Mungkin bisa dilihat ya ini agak mirip-mirip sama T. Tapi beda ya kalau ini enggak, kalau T itu enggak nembus ya. Ininya garisnya kan kalau C sampai sini. Terus atasnya juga kalau T enggak miring, sedangkan C miring gitu ya. Mirip-mirip. Jadi Nasa hati-hati kalau nanti takutnya tertukar. Oke, lanjut. Ini huruf Su. ya, betul ya. Su. Lanjut. Ini huruf Ci. ya, betul. Ini C. Next. Ini huruf Ta. ya, ta. Lanjut. Ini huruf di ujung kanan bawah. T. Ya, betul lah. Ini T. Oke, lanjut lagi. Ini huruf To. ya, betul. To. Oke, ini kayaknya terakhir nih. Ini huruf ini huruf Ta. oke, betul ya. Ini tak. Oke. Nah, udah. Jadi, nah, seperti biasa, ini ada latihan buat pasang-pasangan lagi gitu ya. Nanti Minasang baca terus tebak artinya. Gitu. Oke, yang pertama ini dibacanya apa ya kira-kira? Ayo, Minasang ada yang masih inget tidak? Kereta ya? Seta. Iya, Seta. betul. Seta. Ya, artinya apa? Sweater. Betul, ya. Seta. Ya, seta. Sensei bedanya sama Hoshi apa? Sama apa? Hoshi. Ah, bukan ya. Maaf, maaf. Sama apa tadi tuh? Bosi, Hoshi. Ini kan ada yang star. Nah, star Oh, di katakana sama Hoshi oh, apa beda? oh gitu ya. Ini ya star ya. Ya, itu sama aja sih. Sama aja. Nggak ada bedanya. Cuman ini kayak emang kalau biasanya tuh kalau misalkan orang Jepang, kalau nulis bahasa Inggris, misalkan mereka nemu bahasa Inggris gitu, mereka nulisnya suka pakai katakana. Jadi kalau misalkan mereka menemukan star gitu, mereka nulisnya bakalan pakai katakana gitu. Jadi ini nggak ada yang khusus gitu. Kalau misalkan harus penggunaan yang star kapan, penggunaan yang hoshi kapan, itu nggak ada penggunaan khususnya. Paling kalau untuk yang star gitu di ke bahasa Inggris, mereka seringnya bahasa Inggris tuh ya pakai katakana kayak gitu aja paling. Tuh, oke. Makasih ya tadi ada yang nanya ya perbedaan star sama hoshi ya. Oke, nah ini mungkin tadi ya yang star ini dibacanya apa? Su. Tuta. Kuta. Betul ya. Suta. Suta. Artinya Star. ya star ya tadi itu ditanyakan. Suta star. Nah,
Oke, lanjut lagi ini yang ketiga. Tadi tuh udah ada contoh kalimat sebelumnya nih. Yang di apa namanya? Deret tak. Aku. Taku. Aku. Takushi. Iya, betul. Takushi. Ya, Taksi. ya, taksi, betul ya. Taksi. Takushi. Mungkin Minasan masih bingung ya, ini apa membedakan si dan su. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja belajarnya gitu ya. Yang penting Minasan paham gitu. Oke, next. Ini ada yang tahu nggak ini dibacanya apa kira-kira? Doa ya. Iya, betul. Doa ya. Doa. Bukan doa. Doa berdoa ya. Beda. Doa aja ini. Ada yang tahu nggak nih? Doanya artinya apa? Pintu. Door, Ya. ada pintu. Iya, betul. Dari door. Door. Kalau di ke bahasa Jepang kan jadi doa. Gitu ya. Oke, ini yang terakhir nih. Ini dibaca Sua. ya. Sua. Artinya Tur. betul. Betul ya. Sua. Ini kan ini yang taksi itu yang ini si ya. Ini su. Mungkin minasan sekarang mungkin karena masih baru gitu mengenal hurufnya jadi masih bingung membedakannya. Tapi lama-lama kalau minasan sering menemui huruf ini, sering membaca, sering latihan pasti bisa membedakannya. Karena saya pun dulu sama gitu kalau pas pertama kali belajar huruf katakana nggak apa masih bingung gitu ngebedainnya gimana sih. Tapi setelah sering banyak baca latihan gitu, menulis latihan baca jadi tahu gitu oh ya perbedaannya sih dan suatu apa bisa benar bisa dilihat sih kayak garis kemiringannya beda gitu sama suatu jadi minasang belajarnya dan berarti udah saya biar bisa membedakan si dan sua. Oke, mungkin ini latihannya udah kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, ini ada huruf na ya na. Ini juga mungkin bisa dimiripkan dengan simbol tanda plus ya. Cuman bedanya ini ininya miring terus garisnya nggak di tengah-tengah banget gitu. Agak ke atasan dikit. Ini miring. Sama dari garis tengahnya dulu baru yang garis ke bawahnya. Ya, ini nah, oke. Ini untuk contoh kata-katanya. Ini ada naifu, naifu, naifu. Nah ini huruf fu ya, ini huruf fu nya katakana. Jadi dibacanya naifu. Dari pengucapan ini minasan ada yang tahu nggak nih? Kira-kira artinya apa ya? Dari naifu. Nice. Oke. Hampir mendekati. Mungkin seperti terdengar nice ya. Tapi kan kalau misalkan nice itu biasanya jadinya nice karena S kan ya. Jadi pastinya jadinya nice. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Naifu itu kira-kira dari awal apa ya bahasa Inggrisnya? Pisau bukan sih? Knife ya. Iya betul ya, betul sekali. Pisau ya dari knife gitu. Jadi bisa menebak dengan kayak tadi tuh kayak nice gitu ya. Kalau nice pasti karena nggak ada di Jepang tuh nggak ada yang apa namanya huruf mati tadi itu nggak ada pengucapan huruf mati jadi dia tambahin vokal jadi nice sama aja kayak knife jadinya naifu gitu.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada yang bisa baca nggak ya ini? Dibacanya apa nih kira-kira? Naito. Betul ya, Naito. Naito. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Ini apa ya? Naito. 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 Oke, mungkin Naito itu artinya malam hari ya. Dari naik, naik, naik. Seperti biasa, jadi kalau di Jepang tuh mereka nggak bisa kalau ada vokal mati mengucapannya. Maka harus ada vokalnya. Jadinya naik, jadi Naito. Gitu. Naito. Mungkin dari selain untuk bahasa Jepangnya, malam hari itu kalau Jepang tuh yoru ya, lebih umum digunakan yoru. Yoru. Kalau nah apa sih perbedaannya? Oh ya, Rina-san, nggak apa-apa. Baru join. Nggak apa-apa, nanti ini bakalan ada recordnya, jadi bisa mungkin ada yang awal yang kelewat, bisa lihat di YouTube ya. Nanti dikasih. Terus ini boleh isi absensinya dulu ya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi Yoru sama Naito. Kalau Yoru sama Naito kan sama-sama malam ya artinya. Nah, untuk perbedaan penggunaannya, sebenarnya lebih sering digunakan Yoru. Untuk Naito itu kayaknya jarang. Apa sih? Naito tuh kayak emang cuman buat kalau ada serapan bahasa Inggris saja gitu. Kalau misalkan ada naik, kalau kalau orang Jepang tuh kalau nemu bahasa Inggris naik, pasti bacanya Naito gitu. Naito. Kayak gitu sih. Dan kayak misalkan contohnya lebih digunakan kayak naik naik klub ya. Jadinya Naito Kurabu. Kayak naik klub kayak clubbing gitu ya. Clubbing malam-malam itu naik klub. Jadinya Naito Kurabu. Mungkin lebih digunakan kayak gitu-gitu gitu yang pakai serapan-serapan. Tapi kalau misalkan untuk digunakan keseharian ya pakainya yang bahasa Jepang biasa aja yang yoru gitu ya. Oke, jadi dari na itu ini ada na itu juga gitu ya. Next lagi kita ke huruf selanjutnya. Ini ada ni ya. Ni. Ini gampang ya, cuman garis aja gitu. Garis bawah atas gitu udah ini ni gitu. Cuman ada 2 garis saja. Gampang kayaknya dihafalin. Nah, menariknya lagi, ini tuh mirip dengan kanji angka 2. Oke, misalkan ini ini ni-nya ini ni-nya katakana. Terus ini ni-nya kanji angka 2. Bentar ya. Nah, mungkin agak terlihat berbeda ya. Yang atas itu um, ni-nya katakana, yang di bawah ni-nya kanji angka 2. Kan sebenarnya angka 2 tuh dalam bahasa Jepang ni ya, kayak it's ni sang gitu. Ni. Nah, ni itu juga artinya angka 2 dan kalau di kanji itu ya angka 2-nya kayak gini. 2 gitu, ada garis 2. Jadi kalau misalkan minasang nanti kayak kalau misalkan ya baca kalimat gitu ada ni katakana ni kanji, kadang-kadang memang suka ada yang tertukar gitu. Tapi bisa dilihat dari font aja ini ada agak berbeda ya. Kalau ni kanji itu sedikit agak renggang. Gitu aja, ini buat pengetahuan teman aja gitu ya. Jadi ini katakana. Oke, ini niko niko. Niko niko. Nah, ini apa sih niko niko?
Ini tuh apa ya, onomatope ya. Mungkin minasan ada yang tahu onomatope ya. Kayak semacam suara-suara buatan gitu. Kayak misalkan suara barang, suara suara benda, suara makhluk hidup gitu. Biasanya mereka pakai katakana ya. Kayak misalkan nih, suara kucing gitu. Kan kalau di Jepang kan nya ya. Nah, kalau nya itu nggak pakai hiragana tapi pakai katakana gitu. Biasanya onomatope. Nah, kalau niko-niko itu artinya tersenyum ya, tersenyum kayak yang tersenyum apa namanya? Tersenyum senyum seneng gitu, senyum senyum yang lebar gitu. Itu kayak misalkan di manga-manga, mungkin minasang ada yang suka baca manga juga atau komik Jepang itu pasti selalu ada onomatopeia gitu ya atau onomatope. Jadi kan kayak misalkan eh, deg-degan gitu kan kalau di Indonesia kan deg-deg gitu. Nah, kalau di Jepang kan doki-doki, kayak semacam kayak gitu lagi gitu. Ini niko-niko artinya kalau seseorang lagi tersenyum ceria gitu, tersenyum senang gitu, senyum lebar. Nah, biasanya digambarkannya dengan niko-niko kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang bisa baca nggak nih? Kira-kira ini bacanya apa ya? Yang bisa baca nggak nih? Ini baru aja dibahas nih, yang akhirnya, yang huruf terakhirnya nih. Kan tadi juga udah pernah dijelasin juga nih kalau yang ininya panjang, garis panjang berarti dibacanya panjang. Nito ya? Iya, betul. Nito. Nito. Nah, ini artinya mungkin langsung dijelaskan ya. Artinya need ya. N kalau di ini teh N I T. Aduh, kayaknya harus diganti ke need ya. N N E T gitu. Need itu N E itu singkatan dari sebentar ya. Ini termasuk apa namanya isu sosial yang jadi sangat-sangat mempengaruhi Jepang gitu ya. Jadi Jepang itu banyak sekali orang dewasa tapi nggak bekerja, nggak kuliah, pokoknya nggak ngapa-ngapain gitu. eh jadi kerjaannya tuh cuma diem di rumah aja gitu, nggak ada penghasilan, nggak ada apa-apa, cuma di rumah. Biasanya lebih sering menumpang, bukan menumpang ya, kayak dia ya di rumah aja gitu, di rumah orang tua. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain, dan itu juga diamnya di kamar terus aja, itu jarang keluar. Jadi semuanya kalau misalnya kayak makan dan sebagainya juga yang menyiapkan tuh orang yang serumahnya gitu atau orang tuanya. Bisa dilihat kan ya dari sini kayak ini berserakan di mana-mana gitu sampah gitu. Seringnya makanannya yang junk food gitu. Ini tuh biasanya kalau nggak salah terjadinya karena apa ya? Mereka udah gak berani keluar untuk kayak bermasyarakat gitu. Ada beberapa faktor kayak misalkan mereka udah sering melamar kerja tapi mereka nggak dapat gitu, nggak dapat kerjaan, mereka kayak udah nyerah gitu. Terus ada juga yang apa namanya berhenti kuliah, terus ada yang berhenti sekolah, terus ada yang misalkan ada yang udah dapat kerja tapi dipecat gitu, terus nggak ada keinginan untuk cari kerja lagi. Nah, ini biasanya sangat-sangat yang faktor yang mempengaruhi kenapa jadi Nito itu ada gitu. Ini sampai sekarang juga masih ada dan jadi isu sosial ya yang sangat mempengaruhi Jepang gitu. Jadi kayak mereka lebih sering mengurung diri di kamar, nggak pernah keluar gitu. Kayaknya emang hampir nggak pernah keluar. Keluar kamar pun kayaknya cuman beberapa kali doang, cuman ke WC doang gitu. Ini disebutnya Nito gitu ya kalau di Jepang. Jadi hidupnya coba
Iya, boleh nanya. Silakan. Enggak, apa bedanya berarti lebih ke kayak hikikomori gitu ya? Iya, Atau iya, bedanya iya, gimana? betul. Hikikomori ya. Hikikomori apa namanya? Ya, hikikomori yang suka ngurung di kamar kan ya. Cuman biasanya kalau hikikomori itu memang sama, hampir sama kayak Nito. Hikikomori apa namanya, sering di kamar, tapi mereka masih ada suka keluarnya gitu. Mereka ada suka bersosialisasi gitu. Walaupun memang tidak sering gitu, kadang masih ada yang punya pekerjaan, hanya saja mereka nggak bergaul dengan banyak orang. Biasanya ini ya, suka yang hikikomori itu mereka bisa dikatakan otaku gitu atau wibu gitu. Mereka kebanyakannya lebih banyak main game di kamar atau baca manga, nonton anime kayak gitu sebagainya. Tapi kalau Nito itu yang benar-benar nggak punya penghasilan, nggak ngapa-ngapain, hidupnya bergantung sama orang tuanya gitu. Itu mungkin yang agak perbedaannya sama hikikomori. Walaupun memang sama-sama mengurung di kamar sih. Cuman bedanya kalau Nito itu benar-benar nggak ngelakuin apa-apa. Mereka ya cuman di kamar aja gitu. Hidupnya bergantung sama orang tuanya. Kayak gitu. Ini ya binatang isu yang sangat dari tahun ke tahun di Jepang tuh selalu ada gitu. Susah untuk menghilangkannya. Gitu ya. Jadi ini untuk kita jadi ngebahas ini ya. Mitos sama hikikomori. Oke, lanjut ke huruf selanjutnya. Oke, ini ada huruf nu ya. Nu. Oke, untuk nu ini untuk nu ini penulisannya mungkin ya bisa dari garisnya dulu terus ke bawah baru yang garis tengahnya. Mungkin mirip angka 7 ya. Minasan cuman agak sedikit berbeda dari apa namanya? Ininya miring gitu terus ini juga sama miring. Kan kalau 7 mah kayak gini ya. Tapi kalau nu ini kayak gini. Ini nu ya. Oke, untuk contoh kosakatanya ada nudoru. Nudoru. Nah, dari pengucapan ini tadi nudoru kira-kira ada yang bisa menebak nggak nih? Artinya apa? Nudoru. Nudoru atau apa namanya? Iya, betul. Noodle ya. Ya, betul. Noodle. Dari nudoru dari noodle. Noodle. Ya, nudoru. Karena O-nya 2, jadinya dibacanya panjang ya. Nudoru. Gitu. Minasan hebat nih, udah bisa menebak-nebak artinya apa. Oke, ini selanjutnya ada nubu. 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 Ini ada yang bisa menebak nggak ya kira-kira artinya apa? Atau dari bahasa Inggris apa? Nubu. Oke, mungkin ini agak asing ya. Ini artinya noob ya. Mungkin atau newbie gitu. Noob ini biasanya kayak tahu saya yang dipakainya sering yang pemain gamers gitu. Noob kalau masih baru main gitu. Ya, jadi ininya noob. Noob gitu. Sip. Mungkin itu untuk contoh kosakata nu. Ada nudoru dan nubu. Oke. Selanjutnya. Oke. Ada ne ya. Ini dia bacanya ne.
untuk penulisannya dari yang tengah-tengah dulu ya. Dari corak atasnya dulu gitu. Kayak tanduknya dulu lah istilahnya. Terus baru garis yang ke kiri, nah kayak gininya. Setelah itu baru ke kanan, lalu yang tengah ke bawahnya. Nah kayak gini ya. Ini nek ya. Oke. Untuk contohnya ini ada yang bisa baca. Ini dibaca apa kira-kira? Ada yang bisa baca enggak nih? Ini udah dipelajari nih sebelumnya nih. Yang di deretan ini deretan K. Nekutai. Ya, betul. Betul ya, ini nekutai. 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 Ya, jadi ini nekutai. Ini hati-hati ya kebalik, ini huruf Q, ini tak. Ini tak tuh cuman ditambahin di tengah-tengahnya garis gitu. Oke, nekutai. Nah, dari pengucapan tadi ada yang bisa menebak lagi nih, kira-kira artinya apa? Atau mungkin dari kata serapan bahasa Inggris apa? Necktie. 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 Nah, itu nggak nih? Necktie. Oke. Jadi, necktie itu dari serapan Inggrisnya necktie ya. Dasi artinya. Mungkin kalau di pengucapannya mirip-mirip kan ini necktie. Kalau Inggrisnya necktie. Necktie. Cuman kalau bahasa Jepangnya neck-nya jadi neck. Terus tie-nya mungkin sama ya kali ya. Tie gitu, necktie. Jadi mirip-mirip emang sama pengucapan aslinya. Ya, necktie artinya dasi. Oke, next. Oke, ini dibacanya nekurasu. Nekurasu. Kayak biasanya ini tadi udah jelaskan huruf se ya. Kayak yang hiragana sebelumnya juga. Kalau ada kalau misalkan ada su kecil, berarti dibacanya double ya. Jadinya nekurasu. 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 Nah, kira-kira ada yang bisa menebak lagi jadi? Artinya apa ya? Nekurasu. Nekurasu. Necklace. Iya, betul sekali. Mantap ya. Necklace atau kalung ya. Iya, betul. Necklace ya. Jadi kalau di bahasa Jepang tuh mereka gitu ya, yang biasanya yang nggak mahir. Kebanyakan memang orang Jepang nggak terlalu mahir bahasa Inggris ya, apalagi dalam membaca. Mereka baca necklace jadinya ya nekurasu. Nekurasu gitu. Oke, jadi ini ya tadi untuk huruf ne ada necktie, artinya dasi, dan nekurasu yang artinya kalung ya. Oke, kita lanjut lagi ke huruf selanjutnya. Ini huruf no. No. Ini gampang banget ya, tinggal garis miring aja sebenarnya. Ini saya bisa lihat. Tinggal garis aja miring ke bawah kiri gitu. Udah aja. Ini apa namanya? Jadinya no gitu. Ini mungkin yang paling mudah dihafal kali ya. No. Oke, ini untuk contoh kosakatanya. Oke, minasang ada yang bisa ini nggak nih baca? Kira-kira dibacanya apa ya? Noto. Iya, betul sekali. Noto. Ya. Ini artinya
buku apa ya? Bukan buku, catatan gitu. Dari note gitu ya. Mungkin lebih ke notebook. Kan seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau orang Jepang tuh suka menyingkat-nyingkat kata atau kosakata gitu. Dari notebook disingkat jadi noto gitu ya. Yang diambil note-nya aja noto gitu. Jadinya ini buku catatan gitu. Oke, next. Nah, ini ada yang bisa baca nggak? Kira-kira apa ya dibacanya? Noshiku. Kurang tepat nih. Untuk yang tadi bacaan awal sama bacaan akhirnya udah benar. Tinggal yang tengah-tengahnya nih. Kira-kira apa nih? Noku. Iya, betul. Noku. Ya, noku. Oke, mungkin masih bingung ya apa sama perbedaan sama si ya. Si sama tsu mirip emang. Tapi mungkin kalau untuk ini bisa diingatnya dengan karena ini dilihat ya hurufnya lebih kecil dari yang lain, dari dua yang ini, dari huruf no sama ku. Nah, biasanya kalau kecil kayak gini biasanya su kan, kayak tsu-nya hiragana gitu yang double konsonan. Nah, jadinya dia dibacanya double, no ku. Nah, mungkin itu yang bisa membedakan huruf tsu sama si gitu kalau membaca. Kira-kira dibacanya apa ya gitu. Ingat-ingat aja kalau misalkan hurufnya kecil jadi pasti tsu gitu ya. Jadinya ini noku. Noku. Oke, dari pengucapan tadi noku. Kira-kira apa ya artinya? Noku. Noku. Oke. Jadi noku itu mengetuk ya. Dari knock. Jadi knock ya. Jadi kalau bahasa Jepang itu bacanya noku. Dari knock. Mengetuk. Gitu. Oke, tadi untuk huruf no ya ada noto dan noku. Oke, untuk deretan nani, no, neno, udah. Jadi sampai sini. Sebelum lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan lebih dahulu nggak? Mungkin Masang ada yang masih bingung. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Oke, kalau misalkan tidak ada, lanjut ya. Nah, udah nani, no, neno. Seperti biasa, kita renshu shimashou lagi. Ya, latihan lagi. Jangan bosan ya, minasang. Ini selingan untuk mengetes kayak apa ya, untuk menghafal gitu huruf-hurufnya agar lebih hafal lagi. Nanti kayak biasa ya, nanti minasang tebak dibacanya apa. Oke, yang pertama ini dibaca Nah, nah lanjut. Ini nih. dibaca Nih. ya, siap. Lanjut. No. Oh, Betul. Selanjutnya Nih. nih. ya betul. Lanjut lagi. No. No. Sip. Oke, lanjut lagi. Dibaca. Nah. Ah, Ya, mantap. Next. Ini No. no. betul. Lanjut lagi. Nih. Nih. Betul ya. Ini. Lanjut. Ini. No. No. Betul. Lanjut. No. Nu. Ya. Nu. No. Lanjut lagi. Ini. Nih. Nih. Oke, ya. Ini. Lanjut lagi. Ini. Nah. Ah, Si. Next. Ini. Nih. nih. Iya, betul. Oke. Lanjut lagi. No. Oke, ya. Nu. Terakhir nih. Ini. Nih. Iya. Betul. Oke. Nah, sekarang sudah bisa ya semuanya untuk
Nah, ini Nuneno. Lebih sering latihan lagi, diseringkan lagi itu latihannya biar lebih hafal lagi. Biar lebih mantap lagi gitu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, ini untuk huruf H ya. H. Ini juga cuman 2 garis aja tapi miring kiri sama miring kanan gitu ya. Ini huruf H gitu. Ya. Ini H. Oke, cuman gini aja ya. Cuman ada 2 garisan aja gitu. Oke, untuk contoh kosakatanya. Ini ada hangkachi. 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 Oke. Dari Minasang mungkin ada yang bisa menebak kira-kira artinya apa ya? Hangkachi. Ini mungkin agak berbeda ya dari Inggris, serapan Inggrisnya yang sebenarnya. Hangkachi. Handkerchief. Iya, betul. Betul sekali sih sekarang handkerchief apa sih? Handkerchief. Handkerchief. Sapu tangan. Iya, sapu tangan, betul. Ya seperti biasa gitu, orang Jepang suka menyingkat-singkat gitu. Dari handkerchief jadinya hankachi. Hankachi gitu. Cursive-nya jadi kachi. Hand-nya gitu jadi hankachi. Kayak gitu. Oke, bagus sekali ya. Jadi udah bisa menebak. Lanjut. Oke. Ini hansamu. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak gak ya? Handsome. Iya, betul sekali. Mantap. Ganteng ya atau handsome gitu. Mereka pakainya ini handsome. Tapi kalau fun fact lagi ya, Minasang. Kalau di Jepang itu mereka lebih seringnya pakai daripada handsome, lebih seringnya pakai ikemen gitu ya. Mungkin Minasang ada yang pernah dengar ikemen. Ini juga pakai katakana nulisnya ya. Kalau nggak salah itu, ini tuh singkatan dari apa namanya? Ikerumeng. Meng-nya tuh jadi dari man gitu, man yang artinya laki-laki. Terus ikerunya teh ikeru pergi atau bisa gitu. Jadi ini tuh laki-laki yang kayak laki-laki yang bisa kayak semacam bisa untuk gimana ya? Yang bisalah untuk yang dijadikan pacar atau bisalah dijadikan sebagai yang sesuatu yang hal-hal yang menjurus ke arah pacar atau kayak gitu-gitu gitu. Kayak gitu. Jadi disingkatnya jadi ikemen gitu. Lebih digunakannya seringnya ikemen sih. Kalau di Jepang itu jarang yang pakai hansamu ada yang kalau muji orang gitu ya. Atau manggil itu ganteng gitu. Ya, lebih seringnya pakai ikemen gitu ya. Untuk kayak memuji orang yang mungkin yang ganteng-ganteng yang mukanya lumayan-lumayan yang enak dipandang gitu. Ya gitu ya. Itu untuk hansamu dan ikemen. Oke, jadi itu ya untuk huruf H itu ada contohnya ada hangkachi sama hansamu. Oke, kita next ya. Ini ada huruf Ki. Ki ya. Untuk penulisannya. Ini kalau ini nulisnya dari tengah-tengah ya. Dari garis tengah ini. Terus baru yang ininya nah kayak gitu. Jadi bukan sebenarnya ini minasang kalau kita
nyamannya nulisnya dari mana, bisa sih dari sini dulu juga gitu, terus baru ini. Cuman kan kalau misalkan nih kita nulis kayak gitu, terus kita apa orang Jepang melihat kita nulisnya dari sini sampai kayak gini dulu, mereka kayaknya bakalan sedikit agak terganggu ya, karena Jepang itu sangat untuk penulisan aja taat aturan gitu. Ya kalau misalkan penulisannya dari awal harus ini dulu, ya harus ini dulu gitu, gak boleh dari ini dulu gitu. Jadi harus dari sini dulu baru ke sini gitu. Ini ki ya. Sebenarnya sama aja kayak misalkan ini menyerempet dikit ya ke kanji gitu. Misalkan kayak kanji apa ya yang gampang? Kayak misalkan kanji matahari gitu. Sebenarnya ada urutannya juga penulisannya, ini dulu, terus baru kayak gini, terus baru ini, terus baru yang bawah. Nah, kayak gitu. Nggak bisa dari sini dulu gitu. Baru ke sini, baru ke sini. Nah, kalau orang Jepang melihat kayak gitu, mereka bakal kayak mungkin bisa dibilang sedikit tersinggung atau terganggu gitu ya. Mereka benar-benar strict ya. Mungkin Aminasan tahu orang Jepang itu cukup strict dengan yang namanya aturan. Bahkan penulisan pun mereka ada aturannya harus dimulai dari mana dulu. Kayak gitu, makanya ini ada aturannya dulu. Harus dari mana. Kayak huruf ini dari ininya dulu, baru ke sini. Gitu. Sebenarnya ini merupakan salah satu cara sih untuk mengingat huruf. Untuk mengingat huruf kayak goresannya ada apa aja, ada berapa aja gitu. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi buat contoh kosakatanya ya. Oke, ini ada hero. Hero. Nah, dari pengucapan tadi ada yang bisa menebak kira-kira artinya apa? Ini kayaknya gampang sih ya. Hero. Hero. Kira-kira ada yang bisa nebak artinya? Gampang. Bisa nebak Kak? Hero. Oke, mungkin langsung aja. Hero. Iya, betul ya. Hero. Ya, ini pahlawan gitu. Dari mungkin bahasa Jepangnya, dari bahasa Inggrisnya hero gitu ya tulisannya. Hero. Tapi di Jepang bacanya panjang jadi hero. Oke, itu ya. Lanjut ke contoh-contoh selanjutnya. Oke, ini ada yang bisa baca. Ini dibacanya apa? Hito. Betul sekali. Betul ya. Hito. Hito. Ya, seperti yang tadi udah dibilang. Kalau ada cuk kecil, dibacanya double. Jadinya hito. Hito. Nah, dari pengucapan tadi, mungkin ada yang bisa menebak lagi. Hito. Dari kata atau serapan bahasa Inggris apa? Hito. Hit. Iya, betul. Dari hit ya. Hit yang artinya memukul. Memukul. Ya, betul. Hit. Karena tadi ya, di Jepang nggak ada huruf mati. Jadinya ditambahin vokal hito. Gitu. Oke, jadi ini untuk hi ya. Ada hero sama hito. Tuh. Next ya, lanjutnya. Ini tuh. Tuh. Fut. Fut. Oke. Jadi punya itu gampang ya. Ini cuman tinggal kayak gini sama kayak gini aja gitu. Gitu. Ya. Cuman tinggal satu tarikan aja nulisnya langsung ke bawah kayak gitu ya. Ini fu. Oke, untuk contoh kosakatanya
Ini ada Furansu. Furansu. Ya, ini fu, ra, en, sama su. Furansu. Furansu. Nah, dari pengucapan tadi kira-kira ada yang bisa menebak nggak nih? Kira-kira dari serapan bahasa Inggris apa? French. Prancis. Betul sekali. Nah, ini Minasang udah bisa lah kayaknya ini katakana. Nanti kalau misalkan baca katakana terus nebak artinya. Ya, jadi Prancis ya. Dari France. Ya, mirip-mirip kan ya ininya pengucapannya. Cuman pengucapan Jepang tuh kayak lebih ada penekanan gitu kan. Kalau France itu akhirannya C sama E-nya menghilang ya. Jadinya France. Kalau Jepangnya jadi lebih tegas belakangnya jadi France. France gitu. Oke, next. Nah, ini ada frypan. Frypan. Frypan ya. Ini frypan. Frypan. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak lagi nggak nih? Apa nih? Frypan. Kira-kira dari serapan bahasa Inggris apa? Frypan. Fry. Fry pan bukan, Sensei. Betul sekali. Ya, betul. Jadi frying pan atau apa namanya? Alat penggorengan gitu ya. Fry pan. Ya, kalau di Jepangnya jadi frypan. Frypan. Nah, sebenarnya kalau misalkan fry-nya dihilangin, pang aja itu artinya roti ya minasan. Kalau pang aja ini pak sama pangnya aja gitu. Ini arti sebenarnya roti gitu. Gitu. Kalau frypan jadi dari fry pan ya. Oke. Tadi untuk huruf Q ya ada France sama frypan. Oke, lanjut lagi. Ini ada he ya. Jadi he-nya hiragana sama he-nya katakana itu sama aja, nggak ada bedanya. Sama-sama kayak gini ya. He, nggak ada perbedaannya, sama aja gitu penulisannya. Oke, contoh kata-katanya. Ini ada helikopter. Helikopter. Nah, dari pengucapannya, Minasang ada bisa nebak. Ini kayaknya gampang nih buat ditebaknya. Helikopter. Betul, betul banget ya. Helikopter. Ya, helikopter. Oke, next. Ini ada headphone, headphone. Ya, ini head to terus ini ho, headphone, headphone. Kira-kira ada yang bisa menebak dibacanya apa ya? Dibacanya. Artinya apa ya? Dari serapan apa nih? Headphone. Apa ya kira-kira? Headphone itu jadi handphone ya. Dari kata headphone. Jadi kalau di Jepangkan jadinya headphone, headphone gitu ya. Oke, jadi itu untuk he ya. Ada helikopter sama headphone. Oke, lanjut lagi. Ini ada ho ya, ho. Untuk penulisannya ini dari tengah-tengahnya dulu gitu. Dari sebentar. Dari tengah-tengahnya dulu gitu. Terus baru yang tengah atas ke bawah. Ada. Oke, gitu ya. Terus garis kiri
Ini terus baru yang kanannya. Ya. Jadi ini tuh. Oh ya, minasan. Oke, lanjut ke contoh kosakatanya. Nah, ini ada hotel. Hotel. Nah, dari ini ada yang bisa nebak? Kira-kira apa ya? Hotel. 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 Betul ya. Hotel. Hotel. Ya, karena di Jepang nggak ada L, jadinya hotel. Lanjut lagi. Nah, ini ada yang bisa baca nggak nih? Ini dibacanya apa? Apa ya ini? Hosutesu. Betul. Betul sekali ini hosutesu. Nah, ini hosutesu ini kira-kira apa ya? Kira-kira artinya hosutesu. Dari siapa bahasa Inggris? Apa ya? Hosutesu. Oke, jadi hosutesu itu hostess ya. Hostess itu yang apa? Yang cewek-cewek yang ada di bar-bar itu. Yang kayak, oh ya semacam pelayan mungkin. Hostessnya. Itu di Jepangnya hosutesu. Mungkin ya minasan juga tahu itu kalau Jepang itu terkenal, bukan terkenal ya, emang negara yang mengonsumsi alkohol gitu yang tinggi setiap harinya. Dan pastinya ya banyak banget di mana-mana dan salah satunya ini ada hospitality-nya gitu ya. Jadi ini untuk hoteru sama hospitality gitu. Oke. Jadi ini untuk deretan huruf H, H, I, Hu, ini udah semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, kalau misalkan tidak ada, shimasho lagi. Oke ya. Nanti minasan tebak ini dibacanya apa. Oke, yang pertama. Ini dibaca H. betul ya, H. Lanjut. Ini I. I. Sip. Lanjut lagi. Ini U. betul. Lanjut. H. He. Sip. Oke, lanjut lagi. Ho. O. Oke ya. Oh. Next. Ini I. iya. Iya, tadi bukan ya, awas kembali. Lanjut lagi. Nah, ini H. ya. Nah. Oke, next. Ini U. U. tuh, ya. Lanjut lagi. Ini He. E. H. ya. Lanjut lagi. Oke, ini dibaca Ha. H. itu H. Next. Ini I. I. iya. Betul ya. Ini hi. Lanjut lagi. Ini Fu. Fu. U. sip. Ya, ini fu. Lanjut lagi. Oke, ini Ho. sip. Ho. Ya, ini fu. Oke, ini H. Ha. betul ya, ini H. Oke, ini kayaknya ini terakhir nih. Ini He. betul ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ada pastikan ini lagi ya, huruf lagi.
Oke, nanti minasang baca, terus nanti artikan gitu. Oke, yang pertama, ini dibacanya Ha. Fu. Hafu. Hafu. iya, betul ya. Hafu. Jadi artinya apa ya? Half. Betul, half ya. Half. Half. Oke, lanjut lagi. Ini Tenis. Suteki. iya, Sutek. betul. Suteki. Ya, jadi artinya apa ini? Suteki. Stick. Stick. Tik. Iya, betul. Stick ya. Atau steak. Artinya steak. Lanjut lagi. Ini Tenisu. 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 betul ya. Ini tenisu. Artinya Tenis. iya, tenis. Ya, tenis, tenis. Oke, lanjut lagi ya. Nih, bacanya Ni. Nekute. Tai. ya, Nekutai. ya, nekutai ya, nekutai. Oke, nekutai artinya Necktie. ya, Dasi. tuh, necktie. Nah, yang terakhir, ini dibacanya Noto. Noto. ya, sip. Artinya Not. ya, betul ya. Nun. Ya, sip. Udah semuanya ya. Hafu, steki, tenishir, necktie, noto. Oke, minasang udah yakin nih. Pokoknya minasang pada bisa semua. Ini juga bisa menebaknya. Oke, sip. Jadi mungkin segitu ya untuk materi hari ini. Sebelum ke penutupan dari minasang, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin untuk materi hari ini atau mungkin untuk materi sebelumnya. Barangkali minasang masih ada yang dibingungkan atau misalkan menemukan sesuatu nih sensei, kira-kira ini apa ya gitu. Saya mau nanya, boleh? Ya, boleh. Silakan. Arsan. Iya. Penasaran aja sih. Kapan sih setiap kata di kata-kata Jepang itu menggunakan hiragana sama katakana saat kapan gitu? Itu sih. Boleh, boleh diulang lagi? Tadi? Kapan penggunaan Oh. kapan pakai hiragana, kapan pakai katakana gitu. Oke, kapan hiragana sama pakai katakana. Oke. Mungkin udah dijelaskan ya tadi yang pas dari awal waktu materi awal banget untuk huruf katakana. Kalau katakana itu digunakan untuk serapan bahasa Inggris ya. Makanya tadi kan banyaknya dari bahasa pengucapannya gitu, mirip-mirip dengan yang bahasa Inggris. Kayak misalkan hoteru dari hotel gitu. Kayak nekutai dari necktie. Ya, jadi kalau misalkan ada yang dari serapan bahasa Inggris ya pakai katakana kayak gitu. Kalau untuk hiragana ya pastinya memang udah sehari-hari gitu digunakan. Untuk katakana sama hiragana sebenarnya udah sehari-hari gitu digunakan dalam kehidupan di Jepang. Cuman bedanya ya gitu, kalau misalkan katakana itu kalau misalkan ada yang dari bahasa Inggris, pakainya ya katakana kayak gitu. Mungkin ada yang udah cukup belum? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Gimana, Kak Arsang? Sementara cukup sih. Oke. Ya. Sip. Oke, makasih ya tadi Kak Arsang. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan kembali? Sensei nyambung dari pertanyaan tadi, kan memang kalau boleh. katakanlah kan untuk
serapan asing gitu ya. Nah, itu apa harus semua di Inggris kan atau misalnya ada bahasa lain yang memang bahasa asing aja tapi ya udah di stay itu Oh, bahasanya itu aja gitu, apa harus di Inggriskan lagi? Karena pernah lihat YouTube ada yang nulis apa Nusantara terus nulisnya tetap katakana Nusantara dengan Indonesia seperti itu. Apa harus itu gimana penggunaan oh iya iya. serapan? Oke. Sip, dimengerti. Oke, terima kasih ya Reski Sangi. Cukup menarik juga pertanyaannya. Ya benar ya, selain bahasa Inggris juga sebenarnya bahasa asing gitu. Walaupun memang lebih sering digunakannya bahasa asing Inggris gitu, tapi bahasa asing kayak bahasa yang bukan bahasa Jepang gitu, bukan bahasa asli bahasa Jepang, kayak bahasa dari luar Jepang, itu pakainya katakana. Kayak misalkan nama kita aja gitu ya. Kayak misalkan nama saya gitu, Reva gitu. Kalau di kebanyakan rata-rata gitu, ada yang masih kesulitan gitu orang Jepang untuk membaca huruf romaji kayak gini gitu. Jadinya mereka menggunakannya katakana gitu biar lebih gampang kayak gitu. Jadi pokoknya kosakata gitu yang selain bahasa Jepang pakainya katakana kayak gitu. Oke, tadi menarik ya tambahan dari Reski Sang juga jadi info tambahan gitu. Kira-kira sudah cukup atau mau ditanyakan lagi? Sudah jelas Sensei, arigato. Oke, sama-sama ya. Jadi gitu ya. Katakana memang sih bahasa apa namanya selain bahasa Inggris ada bahasa asing. Pokoknya ya selain bahasa Jepang gitu, bahasa dari luar pakainya katakana, tapi kebanyakannya lebih seringnya gitu untuk di Jepang itu kan karena bahasa Inggris bahasa internasional gitu, jadinya lebih serapannya kebanyakannya dari bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalkan ada yang dari bahasa luar selain bahasa Jepang asli itu pakainya katakana juga. Oke, kayak gitu. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan kembali, ditanyakan juga gitu yang minasang penasaran gitu tadi seperti Reski Sang sama Sekar Sang gitu ya. Bagus pertanyaannya. Sensei, aku mau tanya tapi bukan tentang itu sih. Lebih kalau kita bisa boleh dapetin PPT-nya gitu nggak sih, Oh, PowerPoint-nya? boleh. Oke. Boleh nanti, tapi ini ya di akhir nanti dikasihnya. Oh gitu. Ya Iya, udah. Oke. nanti dikasih. Oke, sip. Ya. Oke, nanti semuanya minasang bakal aku ajain kok PPT-nya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kayaknya langsung depan aja ya. Baik, minasang, arigatou gozaimashita, otsukaresama deshita. Terima kasih buat semuanya yang udah disediain kelas hari ini ya. Terima kasih minasang udah ganbarimas gitu ya, udah ganbarimashita, udah berjuang belajar, udah semangat belajar bahasa Jepangnya gitu ya. Hurufnya gitu udah sampai katakana nih, tinggal berapa pertemuan lagi nih minasang ya untuk kelas ini gitu. Baik, jadi untuk hari ini juga mungkin tidak akan ada tugas dulu gitu ya. Jadi sampai bertemu hari Jumat ya, kayak biasa hari Jumat jam 7. Semoga nggak bermasalah lagi laptopnya ya. Jadi nggak harus ganti hari. Jadi selamat bertemu di hari Jumat besok. Ya, selamat beristirahat. Mata Raishu. Enggak, bukan mata Raishu. Mata hari Jumat gitu ya. Oke, arigatou gozaimasu Kak. Terima kasih banyak semuanya, minasang. Konbanwa. Terima kasih, Sensei. Arigatou, Sensei. Hai, sama-sama. Oke, kalau gitu